Di sini kami akan membahas tentang hakikat bermain anak usia dini. Kemudian, apa itu bermain? Secara bahasa, bermain merupakan kegiatan yang dilakukan anak secara spontan atau langsung atau kegiatan yang dilakukan melalui interaksi baik itu dengan orang lain maupun benda-benda di sekitarnya. Dilakukan dengan senang hati, kemauan sendiri, penuh imajinasi, menggunakan 5 indera dan seluruh anggota tubuh. Kemudian, menurut Piaget, mengemukakan bahwa bermain merupakan kegiatan menyenangkan bagi seseorang dan biasanya kegiatan ini akan selalu diulang. Menurut Vygotsky, dalam Sofia Hartati tahun 2005 menyatakan bahwa kegiatan bermain mengarahkan perkembangan dan kemampuan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat bermain. Wolfgang Wolfgang Sugiono 2012, Knut Brown 2006 menyebutkan bahwa tujuan kegiatan bermain antara lain yaitu yang pertama memperkuat otot-otot dan mengembangkan koordinasi melalui gerak, yang kedua mengembangkan keterampilan emosi, yang ketiga mengembangkan kemampuan intelektual, yang keempat meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri. Selanjutnya, teori bermain. Yang pertama, Herbert Spencer. Menurut Herbert Spencer, dalam Cartron dan Allen tahun 1999, anak bermain karena mereka punya energi berlebih. Energi ini mendorong mereka untuk melakukan aktivitas sehingga mereka terbebas dari perasaan tertekan. Hal ini berarti, tanpa bermain, anak akan mengalami masalah serius karena energi mereka tidak tersalurkan. Yang kedua, Moritz Lazarus. Menurut Moritz Lazarus, anak bermain karena mereka memerlukan penyegaran kembali atau mengembalikan energi yang habis digunakan untuk kegiatan rutin sehari-hari. Hal ini mempunyai artian bahwa apabila tidak bermain, anak akan menderita kurangnya energi, kurangnya kreativitas, dan kurangnya motivasi terhadap fisik mental. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadir. Ketiga ada Erikson. Menurut Erikson, tahun 1963, bermain membantu anak mengembangkan rasa harga diri. Alasannya adalah karena dengan bermain, anak memperoleh kemampuan untuk menguasai tubuh mereka, menguasai dan memahami benda-benda, serta belajar keterampilan sosial. Anak bermain karena mereka berinteraksi guna belajar mengkreasikan pengetahuan. Bermain merupakan cara dan jalan anak berpikir dan menyelesaikan masalah. Anak bermain karena mereka membutuhkan pengalaman langsung dalam interaksi sosial, agar mereka memperoleh dasar kehidupan sosial. Yang keempat ada Sigmund Freud. Sigmund Freud pada tahun 1920 melihat bermain dari kacamata
psikoanalitis. Dengan demikian, teorinya disebut teori bermain psikoanalisis. Menurutnya, bermain bagi anak merupakan suatu mekanisme untuk mengulang kembali peristiwa traumatik yang dialami sebelumnya, sebagai upaya memperbaiki atau menguasai pengalaman tersebut demi kepuasan anak. Demikian, Freud melihat bermain sebagai sarana melepaskan kenangan dan perasaan yang menyakitkan. Selanjutnya, yang kelima ada Verbal. Verbal terkenal dengan pendekatan dan ide-ide yang berpusat pada anak yang kita kenal sebagai bermain bebas. Verbal percaya bahwa anak-anak membutuhkan pengalaman nyata dan aktif secara fisik. Disinilah terdapat kaitan antara bermain dan belajar. Lagu dan ritme diperkenalkan dan menjadi stimulasi lanjutan. Verbal juga menunjukkan pentingnya permainan outdoor dan alat musik natural yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Yang keenam ada Lev Vygotsky. Bermain menurut Vygotsky pada tahun 1969 merupakan sumber perkembangan anak, terutama untuk aspek berpikir. Menurut Vygotsky, anak tidak serta-merta menguasai pengetahuan karena faktor kematangan, tetapi lebih karena adanya interaksi aktif dengan lingkungannya. Bermain dalam perspektif ini menyediakan ruang bagi anak untuk mengonstruksi pengetahuan melalui interaksi aktif dengan berbagai aspek yang terlibat, seperti peran dan fungsi. Anak adalah individu yang aktif, yang di dalam proses bermain melibatkan diri untuk membangun konsep-konsep yang dibutuhkan. Selanjutnya dibaca oleh Nala. Jadi di sini ada fungsi bermain. Yang pertama adalah memanfaatkan energi anak yang berlebih. Yang kedua, memulihkan energi yang sudah terkuras setelah anak bekerja atau anak ini bermain. Selanjutnya, melatih keterampilan tertentu pada anak. Lalu ada mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak, membantu anak mengeksplorasi lingkungan, dan membimbing anak mengenali potensi yang ada dalam diri. Jadi untuk kesimpulannya, kegiatan yang paling penting dilakukan oleh anak adalah bermain. Karena dengan bermain, anak dianggap sangat penting bagi anak dan dapat disamakan seperti kegiatan perkembangan yang ada di dalam anak. Dengan bermain bagi anak itu sama saja dianggap seperti orang dewasa yang sedang bekerja. Jadi ada unsur pembelajarannya seperti itu. Mungkin itu dari kelompok kami, kurang lebihnya kami meminta maaf. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.